Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhlukat wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Pemirsa Tausiah Ramadan Polres Kampus yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam Tausiah Ramadan Polres Kampus. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang dirahmati, diridai, serta membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah, suatu hari dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dengan satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya adalah Jundub, kemudian diberi kunyah dan panggilan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang petinggi sahabat dan termasuk dikenal sebagai ahli ibadah dan ahli zuhud. Abu Dzar juga tercatat sebagai kelompok yang awal-awal memeluk Islam, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkan nama Abu Dzar Al-Ghifari sebagai orang yang kelima menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW di Mekah. Bahkan sejarah juga mencatat Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang pertama kali menyampaikan secara terang-terangan akan keislamannya di depan para kafir Quraisy, yang membuat kafir Quraisy marah dan mengeroyok dan memukuli sampai babak belur Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi tidak sedikit pun menggoyahkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu kemuliaan dan keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Abu Dzar sangatlah jujur, kemudian selalu menepati janji. Dia seperti Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi ini yang lebih jujur dan lebih menepati janji selain daripada Abu Dzar. Dia sama dengan Isa bin Maryam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah bersama dengan Abu Dzar, kali ini biasanya Abu Dzar yang bertanya kepada Rasulullah, tapi dalam kesempatan ini malah Abu Dzar yang bertanya, ditanyai oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Dzar, apa yang paling kamu senangi di atas dunia ini? Maka Abu Dzar langsung menjawab dengan jawaban yang mungkin berbeda kalau kita ditanya. Kalau kita mungkin ditanya apa yang paling Anda senangi, ada di antara kita akan menjawab harta, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Ternyata Abu Dzar menjawab berbeda. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ada 3 perkara yang paling saya senangi di muka bumi ini. Apa itu kata Rasulullah? Abu Dzar mengatakan, 1, saya paling senang ketika saya mengingat mati. Yang kedua,
saya paling senang ketika saya berlapar-lapar. Dan yang ketiga, saya paling senang ketika saya sakit. Tentu saja jawaban Abu Dzar ini membuat Rasulullah SAW kaget dan terheran. Mungkin kita juga semua. Kalau mendengarkan orang mengatakan bahwa itu yang paling disukai, paling disenangi di dunia ini, sementara pada saat bersamaan, justru tiga itu kebanyakan manusia tidak menyenanginya. Maka Rasulullah SAW penasaran dan bertanya, Abu Dzar, kenapa kamu menyenangi tiga perkara tersebut? Padahal kebanyakan manusia sangat membencinya. Apa jawaban Abu Dzar? Ya Rasulullah, saya sangat menyenangi ketika mengingat kematian. Oleh karena pada saat saya mengingat kematian, membuat hati saya semakin lunak, luluh, tidak kaku dan tidak keras. Sehingga semakin termotivasi saya untuk beramal, untuk menjemput kematian tersebut. Yang kedua, saya sangat senang dengan berlapar-lapar. Kenapa? Karena ketika saya berlapar-lapar, akan muncul jiwa sosial saya untuk selalu mau berbagi dengan orang-orang yang tak mampu. Dan yang kedua, kalau saya selalu kenyang, saya akan malas beribadah. Kemudian yang ketiga, saya sangat senang ketika saya sakit. Oleh karena ketika saya sakit, saya akan sadar akan kelemahan saya sebagai hamba di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan hilang yang namanya sifat kesombongan dan akan muncul selalu kepasrahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga yang paling disenangi Abu Dzar dan alasannya ini menarik untuk kita bedah dan kita kaji secara singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kata Abu Dzar, saya sangat menyenangi ketika saya mengingat mati. Oleh karena pada saat saya mengingat mati, hati saya akan lunak, akan luluh, tidak lagi kasar, tidak lagi keras, dan selalu termotivasi untuk selalu menyiapkan amal-amal kebajikan dalam menyambut datangnya kematian tersebut. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW mewanti kita, aktsiru min zikri hadhimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan-kelezatan duniawi. Apa pemutus kelezatan duniawi? Yaitu kematian. Kita ketahui bersama bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini tidak selama-lamanya. Akan datang saatnya kita semua akan berpisah dari dunia beserta isinya ini. Perpisahan itu terjadi ketika kematian datang. Dan pada saat kematian datang, maka siapapun kita tidak akan bisa lari daripadanya. Dan siapapun kita tidak akan bisa menuntut dan meminta agar dimajukan atau ditunda barang sedetik pun. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, Ainama takunu yudrikumul mauts walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kalau kematian sudah datang, pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di tempat yang paling kokoh sekalipun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang sudah tiba, maka tidak bisa ditawar-tawar, ditunda barang sesaat ataupun dimajukan barang sesaat. Oleh karena itu, kematian adalah keniscayaan. Kata Ali karramallahu wajhah dan sahabat Khalid bin Walid bahwa kematian adalah seni. Kematian adalah justru kesempurnaan hidup manusia. Ibarat telur. Telur itu nanti sempurna sebagai telur ketika dia menetas. Seperti itulah manusia. Kesempurnaan manusia ketika dia memasuki yang namanya kematian. Itu sebabnya pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Allah berbicara tentang kematian dan kehidupan di surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia menginginkan menguji kalian
agar diketahui siapa yang paling terbaik amalnya. Menarik pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah. Ketika Allah di sini menyebutkan kata kematian terlebih dahulu daripada kehidupan. Padahal logika dan fakta selama ini yang kita pahami bahwa harusnya hidup dulu baru orang mati. Tapi kenapa pada ayat ini Allah mengatakan bahwa kematian dulu baru kehidupan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia untuk mampu mentakwil atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengungkap rahasia dan hikmah. Kenapa pada ayat ini Allah mendahulukan kata-kata kematian daripada kehidupan? Alasannya, karena kematian didahulukan, karena kematian hanya terjadi di bumi ini. Sedangkan kehidupan sesungguhnya dan hakikatnya kehidupan adalah di kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih utama pada kamu. Ada ulama yang coba memberikan penjelasan lain bahwa Allah mendahulukan kata kematian daripada kehidupan pada ayat ini. Seakan-akan Allah ingin memberikan kepada kita sejak awal motivasi untuk banyak melakukan persiapan menjelang dan menyambut datangnya kematian tersebut. Dua pendapat ini sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh Abu Dzar bahwa lebih mencintai yang namanya kematian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Ibnu Umar juga pernah menceritakan, suatu hari kata Ibnu Umar, dia sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari kalangan Ansar datang. Setelah memberi salam, pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling utama?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Orang mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya." Setelah itu, pemuda itu kembali bertanya, "Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas?" Rasulullah SAW langsung menjawab, "Aqyasuhum aktsaruhum lil mauti zikra." Orang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Sungguh luar biasa, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ternyata definisi cerdas menurut Rasulullah SAW bukanlah orang yang mempunyai IQ yang sangat tinggi, bukanlah orang yang ketika lulus dengan predikat cum laude, bukan orang yang punya jabatan, harta, bukan juga orang yang mempunyai sederet gelar akademik seperti S1, S2, S3 sampai profesor, bukan. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang cerdas adalah orang yang punya orientasi tidak hanya hari ini, tapi hari esok sampai hari kemudian, dengan selalu mengetahui kematian. Inilah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia mempersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah juga mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada hari kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari semua kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah momentum para pemirsa sekalian bagi kita untuk menjadi mukmin-mukmin yang cerdas. Dalam artian kita menyambut kematian dalam bulan Ramadan, kita memperbanyak amalia-amalia ibadah dalam rangka menghadapi kematian itu, karena kita tahu keutamaan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan sekarang ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Abu Dzar, saya sangat senang ketika saya berlapar-lapar. Karena ketika saya berlapar-lapar, saya merasakan jiwa sosial saya akan muncul, lalu akan peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan yang kedua, ketika saya
selalu kenyang, maka saya akan menjadi malas beribadah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berlapar-lapar adalah kebiasaan yang hampir semua nabi dan para salafus saleh dilakukannya. Hanya saja para nabi dan para salafus saleh berlapar-laparnya diwujudkan dalam bentuk banyak berpuasa. Nabi Daud misalnya, saking rajinnya berpuasa, dalam Islam kita kenal ada namanya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu hari ini puasa, besok tidak puasa, kemudian lusanya puasa, kemudian besoknya lagi tidak berpuasa. Begitu seterusnya. Rasulullah SAW rajin tidak hanya dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan beliau sangat rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kita kenal ada puasa Senin Kamis, ada puasa Bid, dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka sangat gemar melaksanakan ibadah puasa? Ternyata manfaatnya banyak sekali bagi manusia. Di samping dia adalah perbuatan yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat. Antara lain manfaatnya bahwa dengan orang yang suka berlapar-lapar, maka akan memunculkan sifat empati dan simpati kita kepada para duafa dan para fuqara. Inilah yang coba disampaikan oleh Abu Dzar. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, waktu dia sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan mungkin kalau seperti sekarang, beliau masih suka berlapar-lapar, tidak suka kenyang, sering berpuasa. Ditanyalah oleh masyarakat, kenapa Anda wahai Nabi Yusuf suka berlapar-lapar, tidak mau kenyang? Bukankah Anda seorang Menteri Keuangan? Apa jawaban Nabi Yusuf? Saya suka berlapar-lapar karena saya tidak mau jangan sampai saya melupakan orang yang lapar. Luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatnya orang berlapar-lapar adalah dengan kita berlapar-lapar, insya Allah ibadah kita semakin kuat. Dan kita akan bisa merasakan nikmatnya beribadah. Ini juga satu alasan yang dikemukakan oleh Abu Dzar. Nabi Yahya pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis. Laknatullah. Setelah berdialog, di akhir dialognya Yahya membujuk iblis agar mau membocorkan bagaimana caranya iblis menggoda manusia supaya malas beribadah. Apa jawaban iblis? Cara saya menggoda manusia supaya malas beribadah, ketika disajikan makanan yang banyak, saya buat dia terlena dengan makanan sampai dia kenyang. Menikmati makanan tersebut. Dia lupa bagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Sehingga setelah itu dia akan loyo dan tidak akan mampu kuat beribadah. Maka kata Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, sejak itu kata Nabi Yahya, saya tidak pernah lagi kenyang selama-lamanya sampai meninggal dunia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW juga demikian. Kata Abu Bakar, saya semenjak saya memeluk Islam, saya tidak pernah lagi mau berkenyang-kenyang. Saya suka berlapar. Padahal kita tahu Abu Bakar adalah seorang konglomerat, orang yang kaya. Kenapa? Ditanyakan kepada dia, kenapa tidak mau berkenyang-kenyang? Kata Abu Bakar, kalau saya kenyang, saya tidak bisa merasakan nikmatnya dan indahnya beribadah. Pemirsa, tausiah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Abu Dzar, saya sangat senang ketika saya sakit. Kenapa? Karena pada saat saya sakit, pada saat itulah saya merasakan kelemahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sehingga membuat saya tidak bisa untuk bersombong, selalu pasrah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, kalau saya bertanya kepada pemirsa, 9 orang saya tanya, 10 orang saya tanya, kira-kira mau nggak kalau diberikan oleh Allah penyakit? Apalagi kalau disinggung penyakit menular corona ini. Pasti 9 atau bahkan 10 yang saya tanya akan menjawab, tidak mau. Wal iyazubillah. Karena jujur, tidak ada orang yang mau sakit.
Tidak ada orang yang mau sakit. Tapi ketahuilah, sakit adalah sunnatullah. Sakit pasti akan datang menemui setiap manusia. Karena Allah ingin menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar dan mampu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Ayub sampai digelari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Kenapa? Karena beliau sangat sabar, tidak pernah menggerutu, selalu berhusnuzan atas penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah memberinya gelar sebagai sebaik-baik hamba. Karena itu, saya meminta kepada saudaraku yang tengah diuji oleh Allah dengan penyakit, bersabarlah, selalulah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah penyakit itu akan mendatangkan barakah, diangkat derajat kita, lalu kemudian insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika seseorang ditimpakan penyakit, akan diutus oleh Allah 4 malaikat. Lalu Allah memerintahkan, malaikat pertama, orang sakit itu cabut kekuatannya, makanya dia lemah. Malaikat kedua diperintahkan, cabut lezatnya menikmati makanan, makanya pahit liurnya. Malaikat ketiga diperintahkan, cabut aura cahaya wajahnya, makanya dia pucat pasih. Dan yang keempat, cabut semua dosa-dosanya, sehingga kembali dia menjadi orang yang suci. Ketika hamba tersebut sudah diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, apa kata Allah kepada malaikat? Sekarang, malaikat 1, 2, dan 3, kembalikan kembali kekuatannya. Kemudian kembalikan kembali lezatnya makanan. Dan kembalikan kembali aura cahaya wajahnya. Lalu kemudian Allah tidak menyuruh malaikat keempat untuk mengembalikan dosa-dosanya. Bersujud malaikat, ya Allah, kenapa dosa-dosanya tidak dikembalikan kepada dia? Kata Allah, tidak elok bagi kemuliaanku yang meliputi langit dan bumi. Aku sudah mencabut dosa-dosanya, lalu aku akan kembalikan dia, padahal saya sudah memberikan dia penderitaan berupa penyakit. Karena itu, wahai malaikat, pergilah dan buanglah penyakitnya itu di dasar laut. Coba, dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kepada kita berupa penyakit, lalu kemudian kita sabar, kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan ditinggikan derajat kita, dan insya Allah kemudian dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 hal yang sangat disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini dan dibenci oleh kebanyakan manusia ini bisa menjadi renungan buat kita untuk kita menjalani hidup dan kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan mampu meraih bahagia di dunia, teristimewa lagi bahagia di akhirat nanti insya Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.